Setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Entah itu harus bertahan atau pergi. Kita dipaksa untuk memilih suatu keadaan yang sulit, yang mau tidak mau harus dipilih. Terkadang kita dengan yakin merasa bahwa pilihan kita merupakan hasil pimpinan Tuhan. Jadi tidak salah apabila banyak orang yang menyalahkan Tuhan dalam hidupnya karena merasa bahwa Tuhan telah memimpinnya ke jalan yang tidak benar. Atau mungkin kita marah karena Tuhan seakan dengan sengaja membiarkan kita hidup tersesat. Bukankah Tuhan mengetahui segalanya? Lalu mengapa Ia membiarkan kita hidup di jalan yang seolah bukan pimpinannya? Semua orang pasti mengalami hal yang serupa. Begitu juga dengan aku. Tapi tidak semua orang memiliki respons yang benar. Sering sekali kita merasa bahwa Tuhan telah memimpin kita karena kita melihat kesan-kesan yang baik yang bisa kita terima. Tuhan bisa saja memakai petunjuk, menggunakan kesan-kesan yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Toh, Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan dapat melakukan apapun. Tapi pernah gak kita menyelidiki, sungguhkah kesan yang baik itu pasti menunjukkan kesitulah jalan yang harus kita ambil? Bukankah iblis juga mampu untuk melakukan keajaiban-keajaiban demi membuat pemandangan kita buram saat melihat Allah? Iblis pernah loh mencobai Tuhan. Ingat gak ketika iblis mencobai Tuhan Yesus dengan hal-hal yang ajaib yang bisa dilihat oleh mata? Kalian bisa baca di Matius 4 ayat 1-11, di mana judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Sebenarnya cara kerja iblis itu tidak pernah berubah, yaitu selalu memperlihatkan hal-hal yang ajaib dan indah, namun palsu untuk mengelabui kita dan membuat kita meninggalkan Tuhan. Aku teringat akan sebuah lagu anak sekolah minggu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah lebat. Itu salah satu liriknya. Ternyata jawaban tentang bagaimana sebenarnya pimpinan Tuhan itu sudah lama kita ketahui. Yaitu semenjak lagu ini dikumandangkan pada saat kita belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Untuk mengetahui pimpinan Tuhan dalam hidup kita, hanya ada satu cara, yaitu melalui firman Tuhan yang akan terus bertumbuh di dalam diri kita. Jikalau firman Tuhan itu ada di hati, di langkah, dan di hidup kita, maka apapun yang menjadi keputusan atas pilihan yang kita pilih merupakan hasil dari kesan-kesan kuat yang ditimbulkan dari dalam hati kita melalui kerja Roh Kudus. Bukan kesan-kesan palsu yang dikerjakan oleh si tipu iblis itu. Dalam Mazmur 119 ayat 105, begini bunyinya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman Tuhan merupakan landasan dan jawaban yang tepat untuk setiap pilihan yang kita pilih, jikalau kita mau hidup di bawah pimpinan Tuhan. Itulah betapa pentingnya membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya saat kita ingin mengetahui pimpinan Tuhan yang baik dan yang benar itu. Sama seperti tanaman yang disiram setiap hari akan tumbuh subur dan kita dapat melihat bunga yang cantik. Begitu juga dengan orang-orang yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan terus bertumbuh, menghasilkan bunga yang cantik, yaitu kehidupan yang indah di bawah pimpinan Tuhan. Hidup di bawah pimpinan Tuhan berarti memilih kesan-kesan yang kuat yang berasal daripada Roh Kudus. Kebingungan akan timbul apabila terlalu banyak pilihan yang terbuka bagi kita. Apalagi saat ini kita menghadapi zaman relativisme, yaitu setiap orang dapat melakukan apapun yang baik menurut pengertian mereka. Meskipun pola ini adalah pola dosa yang berulang dari zaman perbudakan sampai pelepasan bangsa Israel dari Mesir,
Hingga saat ini, belum tentu semuanya adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, setiap keadaan harus dipertimbangkan di bawah penerangan firman Tuhan. Dalam sikap berdoa, disertai kepekaan terhadap kesaksian Roh Kudus di dalam batin kita, dan berdasarkan penyerahan total untuk mematuhi rencananya daripada rencana kita sendiri. Itu adalah salah satu kutipan buku Bagaimana Memahami Kehendak Tuhan oleh Richard L. Strauss. Mari menikmati setiap proses kehidupan kita dengan selalu mengejar hidup kudus di bawah pimpinan Tuhan. Kiranya apapun yang kita pilih, biarlah hal itu merupakan pilihan yang tepat dan sudah dipertimbangkan di bawah penerangan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Selamat bertumbuh dan menghasilkan buah ya teman-teman. God bless you.